Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Bapak M. Zidni Nafi Hasbi SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Bank Lembaga dan Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latifatul Hairunisa dengan NIM 21240291. Di sini saya akan menyampaikan inti materi yang ada di makalah saya, yaitu yang berjudul Fungsi, Tujuan BMT, dan Otoritas Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang memiliki kewenangan penyidikan atau OJK. Sebelumnya, tadi sudah dibahas tentang sejarah BMT oleh teman kelompok saya. Jadi, di sini saya akan menambahkan beberapa materi yang akan saya bahas di menit ke depan. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu fungsi BMT. Nah, di sini fungsi BMT itu ada 5, yaitu yang pertama, mengidentifikasi, memobligasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi. Kedua, meningkatkan kualitas SDM, dan Fokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. Ketiga, menggalang dan memobligasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Keempat, menjadi perantara keuangan atau perantara pembiayaan antara Agnia sebagai sohibul mal dengan duafa sebagai mudorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sodakoh, dan lainnya. Kelima, menjadi perantara keuangan atau financing intermediary antara pemilik dana, sohibul mal, baik sebagai pemilik modal maupun menyimpan dengan pengguna dana, mudorib, untuk mengembangkan usaha produktif. Nah, dilihat dari 5 fungsi BMT yang saya sebut tadi, itu fungsi BMT sendiri merupakan lembaga intermediasi keuangan antara pemilik dana, surplus unit, dan peminjam, defisit unit. Di sini, BMT beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang pada intinya menerapkan dana, salah satu alat produksi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan orang per orang. Jadi, BMT tumbuh dari keinginan dan prakarsa masyarakat sendiri, sehingga BMT merupakan salah satu jenis kelompok swadaya masyarakat yang bekerja untuk anggota. Nah, di sini BMT yang dipahami orang itu sebagai lembaga ekonomi kaum akar rumput yang dibentuk atas prakarsa dan swadaya masyarakat dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Dan di sini juga sudah terbukti sangat efektif untuk menolong pengusaha kecil dalam mengakses sumber dana pembiayaan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan BMT. Tujuan BMT sendiri itu adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota, khususnya masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diperdayakan supaya lebih mandiri dengan sendirinya. Tidak dibenarkan jika pada anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan tarif hidup melalui peningkatan usahanya yang berdampak positif pada meningkatkan pendapatan. Materi selanjutnya yaitu Otoritas Pengawas Lembaga Keuangan atau bank di negara lain. Pembentukan OJK di Indonesia dipicu oleh krisis ekonomi multidimensi pada tahun 1997, mengikuti tren bank sentral di beberapa negara, antara lain Inggris pada tahun 1997, Jerman pada tahun 1949, Jepang pada tahun 1998. Yang menginginkan agar bank sentral independen, bebas dari campur tangan pihak maupun termasuk pemerintah. Ironisnya, beberapa negara termasuk Inggris sendiri dengan otoritas jasa keuangannya telah gagal sehingga bank sentral kembali diberikan akses kepada lembaga-lembaga keuangan di negara tersebut. Perkembangan terkini pada tanggal 28 Oktober 2012, Bank of England bersama FSA mendatangi MOU untuk memberikan otoritas peraturan perhati-hatian pada awal tahun 2013.
Nah, di sini RPA adalah bagian dari Bank Sentral, Bank of England (BOE) mempunyai wewenang yang luas. Selain mengawasi bank juga perusahaan asuransi dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang investasi. Tujuan pembentukan model regulasi ini untuk menjudgment resiko kunci yang ada pada perusahaan-perusahaan itu, sehingga kondisi yang tidak diingatkan dapat diketahui sejak dini. Bahkan seandainya menemui kegagalan dapat segera diselesaikan. Tujuan dibentuknya OJK yaitu untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya. Namun demikian, perlu dipahami bahwa sesungguhnya pembentukan lembaga sejenis OJK itu sudah banyak dipraktekkan di negara lain. Berbagai studi dan riset perbandingan menunjukkan bahwa pembentukan OJK tidak membawa dampak signifikan terhadap kehidupan perbankan dan keuangan. Negara-negara yang telah membentuk OJK malah memubarkannya, seperti negara Inggris, Jepang, Australia, dan Korea. Untuk mengetahui efektivitas penerapan OJK atau FSA, dari negara tersebut kita dapat melihat dari beberapa kenyataan yang terjadi di beberapa negara yang saya sebut tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembentukan lembaga sejenis OJK tidak sepenuhnya efektif, malahan selalu bermasalah dalam hal independensi dan koordinasi selama tidak ada good corporate governance dalam dunia keuangan dan perbankan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu wewenang OJK untuk melakukan penyidikan. Wewenang OJK, wewenang baru yang diemban oleh OJK sesuai dengan pasal 9C adalah melakukan penyidikan. Berbeda dengan Bank Indonesia selama ini yang punya wewenang dalam pengawasan bank, namun tidak memiliki kewenangan penyidikan, sebatas melakukan investigasi kalau menemukan dugaan terjadi tindak pidana. Nah, dari kewenangan penyidikan sendiri meliputi kewenangan yang pertama, menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang. Kedua, melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan. Ketiga, melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Keempat, memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kelima, melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain. Keenam, melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti. Ketujuh, meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik, kepada penyelenggara jasa telekomunikasi. 8. Meminta kepada penjabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-9, meminta bantuan aparat penegak hukum lain. Ke-10, meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 10. Meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 11. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. 12. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, 13. Menyatakan saat dimulai dan dihentikan penyidikan. Nah, di sini wewenang penyidikan menurut DR Sundari Ari tahun 2003 meliputi antara lain dapat langsung menggeledah dan menyita dokumen yang diperlukan serta menemukan, menangkap dan menahan tersangka. Namun, mengingat OJK adalah lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri, di mana pegawainya bukan termasuk pegawai negara sipil atau PNS.
Maka apabila OJK melakukan penyidikan harus menggunakan atau bekerja sama dengan PNS yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan atau dengan Polri. Hal ini juga membawa konsekuensi penyediaan anggaran OJK untuk keperluan ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.